Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan keimanan untuk
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu panggilannya sebelum panggilan-panggilan yang lain kita terima dari Allah, yaitu panggilan sholat, yang diantaranya adalah sholat Jum'ah yang dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa sanggup dan bersikap sami'na wa ata'na dalam menyambut seluruh panggilan Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, hari ini Jumat 28 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram tahun 1445 Hijriah. Bulan Muharram ini adalah bulan yang cukup bersejarah dalam perkembangan dalam sejarah kehidupan manusia, terutama dalam hal agama-agama samawi, ya, keagamaan. Oleh karena itu di bulan ini sangat syarat dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai sakofah, nilai-nilai budaya. Yang pertama sangat erat dengan nilai-nilai akidah. Ini tidak lepas daripada sejarah umat manusia dalam mempertahankan keimanan, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah, satu-satunya Tuhan tempat kembali, satu-satunya Tuhan tempat meminta segala pertolongan, tempat meminta ampunan, dan tempat mengadu segala permasalahan manusia. Dalam keterangan, Nabi Adam ditiupkan ruhnya pada bulan Muharram. Dalam proses berikutnya, Nabi Adam tergelincir dalam satu kesalahan sehingga Nabi Adam bertaubat. Taubat Nabi Adam, menyesali taubatnya itu pada bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah bulan Muharram. Ketiga, Nabi Nuh diselamatkan dari Nabi Nuh dan kaum mukminin pengikutnya, diselamatkan dari bahaya air bah yang membuat sejarah besar di dunia ini bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang dibuat oleh rejim Namrud untuk menghukum Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim lepas dari panasnya api bulan Muharram. Nabi Yakub juga yang disebutkan matanya tidak melihat ketika melihat, kemudian melihat ketika melihat anaknya yaitu Yusuf, itu juga beberapa bulan Muharram. Nabi Yakub. Nabi Yusuf terlepas dari fitnah, intrik-intrik di lingkungan kerajaan saat itu bulan Muharram. Nabi Ayub juga diselamatkan atau disembuhkan dari penyakitnya yang sudah 7 tahun ya derita bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kepungan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya bulan Muharram. Nabi Isa diangkat oleh Allah ketika dikejar-kejar oleh tentara Romawi untuk disalib, untuk dihukum karena dituduh sebagai orang melakukan pengacauan di negara, ya. Bulan Muharram juga diangkat oleh Allah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bulan Muharram. Sayyidina Umar itu dibunuh, itu khalifah kedua itu bulan Muharram, dan juga dimakamkan bulan Muharram. Itu nilai-nilai sejarah yang bernilai akidah. Semuanya itu tidak ada lain adalah untuk mempertahankan suatu keyakinan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan. Yang kedua bernilai ibadah. Tatkala, dan mungkin ini ibadah ini adalah ibadah yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad.
yang disebut dengan syar'un man qablana, syariah sebelum kami, yaitu saum di hari ini. Hari ini 10 Muharram disunahkan melakukan saum. Ternyata bukan hanya Rasulullah saja melakukan. Orang-orang jahiliyah sebelum zaman Nabi juga melakukan. Orang-orang Yahudi ketika Nabi hijrah itu melakukan juga. Nah, oleh karena itu inilah syariah yang memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad, syar'un man qablana. Syariat umat-umat sebelum kami, kata Nabi. Dalam Islam, sebelum Islam. Oleh karena itu ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu umat Yahudi itu sedang saum. Ketika ditanyakan, saum apa kamu orang Yahudi? Hai Yahudi. Mereka mengatakan, kami memperingati atau bersyukur atas keselamatannya Musa, kangjeng Nabi Musa dari kejaran Firaun. Oh, kalau itu saya lebih berhak, umat Islam Rasulullah lebih dekat kepada Nabi Musa ketimbang orang-orang Yahudi saat itu. Jadi Nabi pun berpuasa hanya untuk menyelisihi puasa tidak seperti umat Nabi Musa, umat Yahudi. Maka Rasulullah bertekad, kalau begitu bedakan dengan umat-umat Yahudi. Puasa kita untuk tahun depan kita lakukan 1 hari sebelumnya, itu 9 Muharram yang disebut puasa Tasu'a. Tapi qadarullah, atas takdir Allah, sebelum juga sampai pada tahunnya Rasulullah sudah meninggal. Jadi kitalah umat Islam berikutnya yang harus melanjutkan cita-cita Rasulullah itu. Itu nilai syariah, nilai ibadah. Berarti ibadah puasa itu ibadah yang dilakukan oleh semua umat manusia. Yang ketiga, bernilai thaqafah kebudayaan. Yaitu dimulainya perhitungan tahun Hijriyah. Karena sebelumnya umat Islam ini tidak punya perhitungan waktu tahun. Mereka menghitung berdasarkan kejadian. Orang-orang Arab saat itu berdasarkan kejadian. Lahir Nabi Muhammad tahun gajah, gitu ya. Yang meninggal ada kejadian, tidak ada kejadian, tidak ada tahun mungkin ya, tidak disebut tahun apa. Nah, satu ketika Sayyidina Umar itu berkirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di Basrah. Suratnya diterima dan dijawab oleh Abu Musa al-Asy'ari itu. Jawabannya pendek. Wahai baginda khalifah, surat Anda sudah diterima. Surat Anda tidak ada tahun, bulan, tidak ada tahunnya. Saya tidak tahu surat itu surat yang mana. Hanya mendengar atau hanya menerima jawaban seperti itu, tergetarlah Umar untuk membuat suatu perhitungan tahun, bahwa umat Islam ini harus punya tahun supaya jelas administrasi kenegaraan. Ya, maka dikumpulkanlah itu kaum muslimin, ahli-ahli, para sahabat yang masih ada saat itu, diminta pendapat. Kita akan buat tahun itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan lahirnya Nabi? Berdasarkan wafatnya Nabi? Berdasarkan wahyu pertama atau apa? Berdasarkan lahirnya Nabi ditolak karena kultus pada individu. Nanti akan terjadi seperti orang-orang Nasrani sekarang. Kan ada tahun before Christ, after Christ gitu ya. Anno Domini itu tahun Tuhan. Jadi tahun sebelum zaman Kangjeng Nabi Isa disebut tahun before Christ, BC. Tahun setelahnya AD, Anno Domini bahasa Italia itu tahun Tuhan. Nanti akan mengumpulkan begitu. Berarti ada tahun Muhammad, tahun sebelum tahun Muhammad, setelah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya juga sama. Maka ditolaklah itu. Bagaimana kalau Islam wahyu pertama juga ditolak berdasarkan beberapa alasan. Yang ketiga adalah usul dari Sayyidina Ali. Bagaimana kalau kita tentukan mulai dari hijrah
Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Saya berdasarkan berbagai macam pertimbangan, Sayyidina Umar menerima usulan Ali dipeluk. Inilah mungkin yang pas, karena inilah tahun perubahan waktu, perubahan zaman, perubahan mentalitas umat Islam. Sejak saat itulah dihitunglah tahun Hijriah ini berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka disebutlah tahun hijrah atau tahun Hijriah. Ya, nilai akidah, nilai sejarah, nilai ibadah, dan nilai budaya, nilai sakofah. Itu adalah yang harus kita pahami dan harus kita pegangi sebagai umat Islam yang kini hidup di Indonesia, yang menggunakan dua perhitungan tahun kalender Hijriah dan kalender Masehi. Januari, Februari, Maret itu Masehi namanya. Yang Masehi kita gunakan untuk perhitungan masalah keduniawiyahan, urusan kerja, urusan gaji, urusan naik kelas, urusan akhir semester, urusan tahun baru, urusan tahun ajaran baru. Itu tahun digunakan tahun Masehi, bulan Juli kemarin, awal tahun ajaran baru. Sedangkan untuk masalah ibadah, bulan Hijriah, 10 Muharram, 1 Ramadan, 10 Zulhijjah, itu tahun Hijriah. Itulah kelebihannya kita sebagai umat Islam di Indonesia. Dua tahun digunakan. Kita gunakan momentum ini untuk senantiasa meningkatkan, menguatkan keimanan, keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang khatib paparkan pada khutbah yang pertama, kita ambil kesimpulan bahwa kita ini sedang berjalan pada hitungan waktu. Waktu dalam Al-Quran disebut al-waktu, disebut juga ad-dahr, disebut juga al-ashr. Al-ashr termaktub dalam surat wal-asri, al-asri yang sudah kita fahami semua. Kita jalani karena pada dasarnya kata surat al-asr itu semua merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Berarti dalam berislam kita harus iman, mengamalkannya, mempelajari Islam, dan bersabar dalam berislam. Oleh karena itu, mari kita di akhir khutbah ini untuk meningkatkan kesabaran, kekuatan keimanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dalam mengisi waktu-waktu kita ini senantiasa ada di dalam lindungan dan di bawah bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.